Wendy kembali mengerutkan wajahnya. Sorot mata yang mengeluarkan cairan bening menghujam Xianli. Kamu memang keponakan tidak tahu diri. Aku paham sekarang kenapa Erik tidak bisa jatuh cinta. Mata Xianli menyerah membara. Dia mengangkat tangan lalu mengayunkannya. Hentikan! Tangan Xianli berhenti di udara. Dua wanita itu tetap beradu tatap dan membiarkan langkah tergesa itu mendekat. Kalian berdua setiap kali bertemu selalu saja seperti anjing dan kucing. Kalian tidak malu dilihat sama pembantu dan satpam, ha? Lihat kalian berdua itu gak ada bedanya sama wanita kelas bawah, tegur Irwan. Irwan? Paman? Serempak Wendy dan Xianli memandang dan berteriak pada Irwan. Laki-laki itu meringis dan memegangi telinganya yang peka karena suara kedua wanita itu. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Irwan menatap istrinya dan menggelengkan kepala. Kalau bukan karena ponselku ketinggalan, aku juga tidak akan mungkin balik ke sini lagi. Aku bosan lihat kalian menangis karena kebodohan sendiri. Celah Irwan lalu meraih ponselnya di atas meja. Paman, aku pusing. Aku akan coba bicara sama Erik dan sebaiknya kamu rubah sikap kasarmu itu. Pahami dia. Bagi kritik pedas Irwan lalu berbalik dan mulai melangkah. Pahami? Apa aku kurang memahami dia, Paman? Aku rela menjadi nomor yang kesekian setelah pekerjaan, anaknya, ibunya, asistennya. Apa itu masih kurang? Saat aku ulang tahun dan acara-acara penting lainnya, aku bisa terima kalau asisten sialannya itu yang membelikan aku hadiah atas namanya. Tapi, apa aku juga harus memahami dia saat aku melihatnya menatap wanita itu penuh cinta? Sedangkan kalau melihatku, dia seperti melihat benda mati. Katakan, Paman, katakan. Irwan mengambil napas dalam-dalam. Dia berbalik dan menatap Xianli. Yang perlu kau tahu, semakin berat beban yang kamu taruh di dalam tas yang rapuh, semakin besar juga kemungkinan tas itu akan terkoyak. Di tempat lain, dinginnya udara merasuk ke dalam kulit Riana. Dia memeluk sendiri tubuhnya dan melihat keluar jendela mobil. Puncak! Erik tersenyum seraya melepas jaketnya dan memakaikannya pada Riana. Kamu pernah ke sini? Riana tersenyum tipis. Dia mengangguk. Dulu, saat aku masih kecil, orang tuaku akan mengajakku ke sini setiap beberapa bulan sekali. Ayahku punya villa dan kebun di atas gunung sana. Tunjuk Riana dengan senyumnya. Ayahmu punya villa? Riana terhenyak. Dia menelan ludahnya dengan berat. Dia menoleh kepada laki-laki itu lalu mengangguk. Tersendat, bibirnya berkedut antara tersenyum dan tidak. Aku dulu punya ayah, jawab Riana asal lalu memutar kepalanya. Erik menaikkan alis dan menarik bibirnya. Tentu saja kamu punya ayah. Kalau tidak, dari mana kamu muncul? Riana menaikkan sedikit ujung bibirnya dan mengangguk. Iya, betul. Senyuman Erik perlahan memudar. Dia tahu ada yang salah dengan ekspresi Riana. Laki-laki itu membasahi bibirnya dengan lidah lalu menarik tangan Riana dan mengusap punggung tangannya. Ana, ada apa? Maaf kalau lancang. Tapi di mana ayahmu sekarang? Oh, mendung. Sepertinya mau hujan, ucap Riana mengalihkan pembicaraan. Erik menatap mantan istrinya. Dia yakin ada yang disembunyikan oleh wanita itu. Sementara Deb sudah berulang kali mencari tahu soal Riana, tapi hingga saat ini belum ada hasil. Mobil yang membawa Riana dan Erik masuk dan berhenti di depan sebuah rumah berdinding kayu yang kokoh. Erik lebih dulu turun, lalu mengulurkan tangannya pada ibunda Evan itu. Mata Riana lantas tertuju pada tangan besar di hadapannya. Ia menelan ludahnya dulu. Tangan itu juga pernah terulur untuknya saat dia tidak bisa berdiri karena perut besarnya. Namun setelah membantunya, tangan itu melepasnya kasar dan sang pemilik menyekat tangannya dengan lap basah yang dia minta dari Diane, seolah habis memegang sesuatu yang kotor. Saya bisa sendiri, terima kasih, ucap Riana lalu turun dari mobil. Erik melihat tangannya. Dia melipat bibir lalu beralih menatap Riana yang berjalan mendekati pagar. Ayo masuk, di sini dingin, ajak Erik seraya merangkul wanita yang sedang asik menikmati pemandangan itu. Riana refleks menggeser tubuhnya menghindari rangkulan laki-laki itu, lalu tersenyum tipis dan mengangguk.
Erik memandang Riana yang berjalan masuk ke dalam villa dan menghela napas. Ana, kenapa seperti ini lagi? Lirih Erik. Laki-laki itu memijat pangkal hidungnya lalu berkacak pinggang dan melihat ke langit. Apa yang harus aku lakukan supaya kau memaafkan aku, Ana? Ana, apa yang kau lakukan? Riana yang sedang mencuci kentang menoleh. Oh, saya lapar. Di sini tidak ada apa-apa, hanya ada kentang dan keju. Jadi saya mau buat stik kentang keju saja. Erik menarik bibirnya dan mengangguk. Matanya tidak lepas menatap mantan istrinya itu. Beberapa saat kemudian dia pun melangkah ke meja makan dan menempatkan dirinya di sana. Dia melihat betapa cekatannya Riana bekerja di dapur. Laki-laki itu menundukkan kepalanya dan memejamkan mata. Dia bisa membayangkan beginilah Riana saat membuatkan makan siang untuknya. Mengiris, menggilas, dan terpekik minyak panas. Namun bukannya berterima kasih, dia justru menyia-nyiakan cinta wanita itu dan bahkan membencinya. Serak. Erik mendorong kursinya dengan kasar lalu pergi mencari kamarnya. Riana yang terkejut karena ulah Erik mengerjapkan matanya namun segera kembali kepada kegiatannya. Buk. Erik, kenapa kamu begitu bodoh? Geram ayah Evan itu pada dirinya sambil memukul-mukul dinding. Darah segar mulai keluar dari buku-buku tangannya, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan amarah yang ada di dalam hatinya. Heningnya suasana pedesaan ditambah sepinya rumah itu membuat Riana mendengar suara pukulan di dinding. Wanita itu kemudian mengecilkan kompornya dan perlahan mencari asal suara. Langkahnya berhenti di sebuah pintu. Riana mendekatkan telinganya pada daun pintu lalu mengetuk. Tok. Tuan Jenkins, Anda di dalam? Panggil Riana. Tidak ada jawaban. Riana kembali menempelkan telinganya di daun pintu. Hening, tidak ada suara. Ibunda Evan itu memajukan bibir, menarik kepalanya dan melihat pintu. Aneh, tadi kayaknya suaranya dari sini deh, gumam Riana. Sudahlah, aku masak aja lagi. Riana baru saja melangkah ketika pintu itu kemudian terbuka. Riana pun segera berbalik dan tercengang ketika melihat keadaan Erik. Tuan Jenkins, Anda kenapa? Gegap Riana sambil mendekati laki-laki itu. Ana, maafkan aku. Tuan Jenkins, Anda itu berdarah. Seru Riana. Wanita itu segera menarik tangan Erik dan memeriksanya. Kita duduk di sana, ajak Riana. Dia pun merangkul pinggang Erik dan menuntun laki-laki itu ke sofa. Erik tersenyum dan terus menatap ibu putranya itu. Tunggu sebentar, saya akan cari kotak obat. Riana segera berlari ke dapur. Tadi aku lihat ada di sini kok, gumam Riana sambil membuka kabinet kitchen set. Wanita itu tersenyum saat mendapat apa yang dicarinya. Dia juga segera berlari ke tempat Erik duduk. Tanpa banyak bicara, Riana menarik tangan laki-laki itu dengan hati-hati, membersihkan luka memar yang ada di buku-buku tangan Erik. Senyuman dan mata Erik lekat tertuju pada Riana. Dia terharu dengan perhatian wanita itu kepadanya. Hatinya terasa hangat dengan kepedulian mantan istrinya itu. Tuan Jenkins, saya akan mengoleskan salapnya. Kalau sakit bilang ya, ucap Riana dan sesekali melihat mantan suaminya itu. Erik mengangguk. Sorot mata Erik yang tidak lepas darinya membuat Riana jadi salah tingkah. Dia berulang kali memundurkan duduknya agar tidak terlalu dekat dengan laki-laki itu. Oh, sakit? Tanya Riana. Erik mengangguk. Riana pun mulai meniup tangan Erik setiap kali selesai mengoleskan salep. Tidak ingin Riana cepat melepas tangannya, Erik sengaja mendesis walau sebenarnya dia tidak merasakan sakit. Baginya perhatian Riana adalah obat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan dia tidak mau momen itu cepat berlalu. Selesai? Hah? Belum, itu masih sakit, protes Erik. Tuan Jenkins, saya sudah menutup lukanya, mau apa lagi? Erik menurunkan matanya, dia melihat tangannya telah terbalut rapi. Bukannya senang, laki-laki itu justru mengganti senyum hangatnya dengan senyum kecut. Saya akan kembali masak. Riana membereskan kotak P3K-nya lalu membawanya ke dapur. Tidak payah melihat lagi pada Erik yang cemberut. Stik kentang,
Riana sudah selesai. Dia pun menyajikan di piring dan mengambil botol saus tomat. Tuan Jenkins, kalau Anda ingin makan silahkan ke sini, panggil Riana dan menempatkan bokongnya di kursi ruang makan. Erik pun berjalan mendekati Riana. Alih-alih duduk di seberang wanita itu, Erik justru menarik kursinya mendekati mantan istrinya. Tanganku sakit, jadi kamu harus menyuapi aku, ucap Erik manja dan memanyunkan bibirnya. Riana melihat tangan terbungkus perban yang sengaja diperlihatkan Erik di depan wajahnya. Dia mendesah. Yang sakit hanya tangan kanan Anda, Tuan Jenkins. Anda bisa makan dengan tangan kiri Anda, talak Riana sambil mengambil stik kentangnya. Aku tidak bisa. Tadi aku menggaruk pantatku dengan ini. Erik memainkan jari tangan kirinya di hadapan Riana. Riana melotot dan menepis tangan Erik. Ih, jorok, Tuan Jenkins. Cepat cuci tanah. Bukannya menurut, Erik justru mendekatkan wajahnya ke wajah Riana dengan ekspresi tanpa rasa. Tuan Jenkins, hardik Riana. Wanita itu berdiri dan menjauh, tidak mau kalah. Erik pun berdiri dan mengejar Riana dengan tangan terjulur. Lihat ini, ada kotorannya di sini. Erik menunjuk jemarinya. Tuan Jenkins, jangan mendekat. Riana terus berlari memutari meja menghindari laki-laki itu. Dengan senyum lebarnya, Erik mengejar Riana. Tuan Jenkins, hentikan. Melihat Riana yang sedikit menunduk, saat berlari, Erik pun mengubah arah larinya. Dia mengambil arah berlawanan dan akhirnya, buk. Riana mengusap dahinya, kepalanya terbentur sesuatu yang keras. Wanita itu terkejut karena kini ia berada dalam pelukan Erik. Sekarang mau kemana? Bantu aku makan, oke? Riana menekuk wajahnya dan terpaksa mengangguk. Suapan demi suapan Riana berikan pada mantan suaminya itu. Kalau Evan tahu dia pasti iri. Kapan Evan datang? Erik tersenyum, dia mengusap kepala Riana lalu memegang tangan wanita itu. Sabar, mereka akan sampai besok pagi, ucap Erik. Oh. Beberapa saat kemudian Riana menyadari sesuatu, matanya membelalak dan segera berdiri. Tuan Jenkins, Anda belum cuci tangan? Riana mengebas kepalanya lalu berlari ke tempat cuci piring. Dia mencuci tangannya dengan sabun, lalu mengambil tisu basah di tasnya dan mengelap rambutnya. Erik terpingkal melihat tingkah Riana. Ibunda Evan itu mengeratkan bibirnya dan menatap tajam laki-laki itu. Awas kau Erik, tunggu aja pembalasanku. Kesal Riana di dalam hati. Selesai makan dan membersihkan meja makan, Erik mengantar Riana untuk pergi ke kamar. Nah, ini kamarmu, bagus kan? Erik membuka pintu dan menunjukkan kamar itu pada Riana. Riana mengangguk. Terima kasih. Kamarku ada di sebelah. Kamu bisa panggil aku kalau butuh sesuatu, oke? Riana mengangguk kaku, dadanya bergetar hebat mendengar kalimat itu keluar dari mulut Erik. Benarkah? Benarkah aku bisa memanggilmu saat aku butuh sesuatu? Batin Riana. Mata wanita itu muncul kristal-kristal bening. Dengan cepat Riana memutar badannya dan berpura-pura melihat keluar jendela. Kalau kamu mau mandi, semua peralatan ada di kamar mandi. Untuk baju nanti aku akan bawakan ke sini, ujar Erik. Riana mengangguk tanpa membalikkan badan. Erik melipat bibirnya dan perlahan keluar dari kamar Riana.